Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi dengan Miss Ana pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita semua dapat terhindar dari virus yang sedang menyerang negara ini bahkan di seluruh dunia. Oke, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin yaitu klasifikasi makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai kingdom animalia berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan mengenai kingdom animalia berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, dan juga Fungi. Selanjutnya kita akan menambah satu kingdom lagi, yaitu kingdom Animalia. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu, pernahkah kalian melihat penataan seperti ini? Coba lihat di gambar di atas itu, ada sebuah parkiran. Dalam satu lahan parkiran, pasti untuk motor dan mobil akan dikelompokkan secara terpisah, sehingga akan ada satu bagian untuk mobil dan juga ada satu bagian untuk motor. Atau gambar di bawah, yaitu ada penataan kulkas, pasti ibu kalian atau orang rumah tidak akan menggabung daging dan juga sayuran di satu tempat yang sama, pasti diletakkan secara terpisah. Nah, barang-barang tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, selanjutnya, kingdom animalia sendiri atau hewan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada vertebrata dan yang kedua yaitu avertebrata. Untuk vertebrata sendiri yaitu kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Nah, yang pertama yaitu adalah Pisces. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya ditutupi oleh kulit yang bersisik atau berlendir, alat geraknya berupa sirip, alat pernafasannya berupa insang, dan beberapa jenis ikan akan dibantu dengan labirin, reproduksinya dengan bertelur atau disebut juga dengan ovipar, habitatnya rata-rata terdapat di air. Lalu selanjutnya yaitu suhu tubuhnya berubah sesuai lingkungan atau disebut juga poikiloterm atau bisa disebut juga dengan berdarah dingin. Untuk contoh dari Pisces sendiri yaitu kebanyakan berjenis ikan-ikanan yaitu seperti ikan lele, ikan seperti ikan mas ataupun bisa juga ikan nemo. Selanjutnya atau yang kedua adalah amfibi. Memiliki ciri-ciri tubuhnya ditutupi oleh kulit tipis dan lembab, berlendir. Alat geraknya ada dua pasang dengan kaki yang berselaput. Alat pernafasannya berupa paru-paru yang dibantu juga dengan kulit yang lembab. Reproduksinya dengan bertelur atau ovipar, dapat hidup di dua habitat yaitu di darat dan juga di air. Suhu tubuhnya berubah-ubah atau disebut juga poikiloterm atau bisa disebut juga dengan berdarah dingin. Nah, katak atau kodok juga termasuk ke dalam contoh amfibi. Nah, selanjutnya adalah reptilia atau bisa juga disebut reptil. Ciri-cirinya yaitu berjalan secara melata, alat geraknya berupa dua pasang kaki dan juga otot perut, ada juga yang menggunakan otot perut. Alat pernafasannya berupa paru-paru. Reproduksinya yaitu ada yang ovipar atau bertelur, ada yang vivipar atau beranak, dan juga ada yang ovovivipar, bertelur, dan juga beranak. Suhu tubuhnya berubah-ubah atau poikiloterm atau disebut juga dengan berdarah dingin. Nah, contoh dari reptil sendiri ini ada kura-kura dan juga buaya. Selanjutnya yaitu adalah aves.
Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tubuhnya ditutupi oleh bulu. Yang kedua, alat geraknya berupa sepasang kaki dan sayap. Yang ketiga, alat pernafasannya berupa paru-paru dan kantong udara. Yang keempat, bereproduksi dengan bertelur atau ovipar, habitatnya di darat, dan juga memiliki suhu tubuh tetap atau homoiotherm atau berdarah dingin. Nah, contoh dari aves sendiri yaitu ada burung-burungan atau unggas-unggasan. Dan contoh yang paling umum yaitu ayam adalah jenis dari aves. Nah, selanjutnya adalah mamalia. Ciri-cirinya tubuhnya ditutupi oleh rambut, alat geraknya sepasang kaki dan tangan atau sirip, alat pernafasannya berupa paru-paru, reproduksinya secara melahirkan atau vivipar, hewan betina akan menyusui anaknya dan juga memiliki suhu tubuh tetap atau homoiotherm atau disebut juga berdarah panas. Nah, contoh dari mamalia sendiri di sini ada kelinci, sapi, bahkan lumba-lumba juga termasuk ke dalam jenis mamalia. Nah, tadi kita sudah belajar tentang vertebrata. Sekarang kita akan melanjutkan ke avertebrata. Avertebrata itu apa? Avertebrata yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Nah, yang pertama ada moluska dengan ciri-cirinya bertubuh lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel yang berupa cangkang. Contohnya seperti siput, bekicot, atau cumi-cumi. Bisa juga kerang mutiara. Nah, selanjutnya ada arthropoda, yaitu dengan ciri-cirinya tubuh dan anggota geraknya berbuku-buku atau beruas-ruas, pada kepalanya terdapat antena dan memiliki rangka luar dari zat kitin. Arthropoda sendiri juga dibagi menjadi 4, ada 4 jenis, yaitu Crustacea, Myriapoda, Arachnida, dan juga Arthropoda insecta. Nah, bisa dilihat sendiri yaitu perbedaan dari Crustacea, Arachnida, insecta, dan juga Myriapoda. Nah, selanjutnya yaitu Echinodermata. Ciri-ciri dari Echinodermata itu apa? Yaitu yang pertama, tubuh hewan ini ditutupi oleh duri yang terbuat dari karbonat. Habitatnya biasanya ada di air laut. Contohnya seperti di gambar ada bulu babi, atau juga bisa bintang laut. Nah, selanjutnya yaitu Coelenterata. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya memiliki rongga, memiliki tentakel, berbentuk polip atau medusa, dan habitatnya juga ada di air laut. Nah, contohnya seperti ubur-ubur. Nah, next kita masuk ke dalam Porifera. Ciri-cirinya yaitu tubuh ditutupi oleh pori-pori menyerupai spons, memiliki rangka luar, dan juga melekat di dasar laut. Seperti bisa dilihat di dalam gambar. Pada gambar di sini, tubuhnya menyerupai dipenuhi dengan pori-pori atau lubang-lubang yang berada di seluruh tubuhnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada 3 golongan berikutnya itu golongan hewan yang juga masuk ke dalam kelompok cacing. Yang pertama ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Contohnya yaitu ada cacing hati, planaria, dan juga cacing pita. Selanjutnya ada nematoda, yaitu cacing gilik. Contohnya cacing perut, cacing premi, dan juga cacing tambang. Nah, yang terakhir ini ada Annelida atau cacing gelang. Contohnya yaitu adalah lintah, cacing tanah, dan juga pacet. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.